warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mengidentifikasi tanaman yang berpenyakit pada tanaman jambu air. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Akila Hastam Holibia dengan NIM 111. Saya Adelia Wahyu Pastika dengan NIM 097. Saya Muhammad Afsar Rezaldi dengan NIM 099. Saya Abdul Raigab Sianturi dengan NIM 118. Saya Syed Berba dengan NIM 132. Selanjutnya kami akan menayangkan video mengenai penyakit pada tanaman pada jambu air. Kami melakukan pengamatan di kebun percobaan UPN Veteran Yogyakarta yang terletak di Wedo Mardani dengan luas kebun jambu air sebesar 6 kali 12 meter dengan populasi jambu air sebanyak 21 dengan sampel 2 buah. Jambu air memiliki percabangan akar dan ukuran yang relatif kecil, batang berkayu berwarna coklat, jenis daun tunggal dengan tulang daun berhadap-hadapan, bunga yang majemuk, dan buah seperti lonceng. Jambu air memiliki klasifikasi yang meliputi kingdom pantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium aqueum. Untuk penyakit pertama yang kami temukan pada jambu air ini yaitu penyakit kerdil yang merupakan gejala dari hipoplastik. Gejalanya berupa terhambatnya pertumbuhan pada bagian-bagian tanaman sehingga ukuran tanaman lebih kecil dari biasanya. Penyebab penyakit ini adalah penyakit dari Viper Yellow Mottle Virus dan Cucumber Mosaic Virus. Penyakit ini ditularkan oleh serangga vektor yang berupa kutu yaitu Panososus minor dan Perisia virgata. Untuk populasi yang terkena yaitu 1 dari 2 tanaman yang berarti 1/2 kali 100% yaitu 50%. Untuk pengendalian dari penyakit kerdil ini dapat dilakukan dengan tidak memakai bibit dari tanaman yang terinfeksi, penggunaan bibit sehat bersertifikat, menggunakan insektisida kimia berbahan aktif berupa chlorphenapir atau amistras untuk membatasi penyebaran penyakit yang ditularkan oleh serangga vektor. Untuk penyakit yang kedua adalah embun jelaga. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 1 sampel dari 2 sampel yang terkena penyakit ini sehingga didapat insidensi penyakit yaitu 50%. Penyakit ini disebabkan oleh Capnodium sp. Dengan gejala pada awalnya terdapat percak putih pada daun, kemudian berkembang dengan cepat membentuk lapisan kehitaman dan lengket pada permukaan daun. Untuk pengendalian yang perlu dilakukan di lahan ini adalah melakukan pemangkasan batang dan daun yang terkena penyakit ini. Dan juga bisa menggunakan pengendalian alternatif menggunakan fungisida. Dan pada saat sebelum penanaman diberi jarak tanam yang baik, atau jangan menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat karena Capnodium sp dapat berkembang dengan cepat pada musim kemarau. Sedangkan di musim hujan, perkembangan Capnodium sp ini cukup lambat. Dikarenakan spora dari jamur Capnodium sp ini dapat berkembang dengan cepat pada angin musim kemarau tersebut. Penyakit selanjutnya yang kami temukan adalah penyakit karat merah pada daun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, yaitu Cephaleuros virescens. Gejala yang kami lihat yaitu pada permukaan atas dan bawah daun ini terdapat bercak kuning seperti serbuk. Jika diamati pada bagian bawah daun, tampak bercak yang awalnya berwarna kuning muda, selanjutnya berubah menjadi kuning tua. Dan pada bagian tersebut akan terlihat jelas tepung yang berwarna orange atau jingga. Total populasi adalah 50%. Hal ini karena terdapat 1 tanaman yang terkena penyakit karat merah dari 2 total sampel. Pengendalian yang dapat dilakukan dapat dengan cara menggunakan fungisida Ditane M4580 WP. Fungisida tersebut dapat menghentikan siklus pertumbuhan dari bakteri
Cephaleuros virescens. Untuk penyakit tanaman yang keempat yaitu buah busuk pada tanaman jambu air dengan nama penyakit antraknosa. Gejala yang ditimbulkan pada penyakit ini ialah bercak-bercak coklat kehitaman pada daun-daun tua pada tanaman jambu air, lalu buahnya membusuk dan berjatuhan. Tunas mudanya akan mengering dan juga akan mati. Untuk penyebab penyakitnya disebabkan oleh cendawan Collectotrichum gloeosporioides pens. Untuk populasi penyakit tanaman yang terkena buah busuk pada jambu air ini ialah buah yang berpenyakit berjumlah 1 dengan sampel pohon 2 pohon, berarti 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi populasi penyakit buah busuk pada jambu air sebesar 50%. Lalu untuk pengendaliannya biasanya melakukan pembungkusan buah dengan dibungkus kertas bekas atau koran ataupun plastik bekas pada putik buah yang baru muncul. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.